Universitas Islam Madinah dipimpin oleh seorang rektor, yaitu adalah Profesor Dr. Sholih Al-Aqla, yang sebelumnya menjadi bin Thunayan Al-Saud. Jadi yang sebelumnya menjabat sebagai rektor masih keturunan kerajaan, seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat saat ini di jam 8:20 ini tampak terlihat sepi karena sudah aktif di dalam gedung perkuliahan semuanya. Seperti itu. Tadi di sebelah kiri warna merah itu adalah Perpustakaan Pusat Universitas Islam Madinah, yang biasanya setiap fakultas memiliki perpustakaannya masing-masing. Nah, tapi biasanya di perpustakaan pusat ini terdapat buku dari berbagai macam cabang ilmu, seperti itu. Kalau di Fakultas Al-Quran kebanyakan bukunya tentang tafsir dan qiraat, maka di sana dari berbagai macam cabang ilmu. Sebelah kanan adalah kantor Rektorat Universitas Islam Madinah. Di sebelah kiri ada beberapa bangunan yang menjadi cikal bakal awal berdirinya Universitas Islam Madinah, yang dulunya hanya beberapa blok bangunan saja, seperti itu. Ini adalah salah satu gedung auditorium milik Universitas Islam Madinah. Ada banyak gedung auditorium, tapi ini menjadi salah satu auditorium yang paling besar di Universitas Islam Madinah. Masjid kampus, Masjid Samahatus Syekh Ibn Baz rahimahullah. Beliau pernah menjadi Grand Mufti di Kerajaan Arab Saudi dan juga pernah menjadi rektor di Universitas Islam Madinah. Setelah ini kita masuk ke main kampus yang menjadi unggulan yang tadi kami sampaikan adalah Fakultas Keagamaannya. Di sebelah kiri kita ada Fakultas Peradilan dan Hukum, ya. Tapi memang yang dipelajari adalah peradilan Kerajaan Arab Saudi. Jadi kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa lokal dari Arab Saudi. Terus di sampingnya adalah Fakultas Syariah. Kalau bisa dilihat di sebelah kiri ada bus kampus. Nah, itu juga yang mengantarkan teman-teman mahasiswa ke Masjid Nabawi biasanya, ataupun teman-teman mahasiswa yang tinggal di asrama luar, seperti itu. Kita berhenti di sini sebentar. Ini adalah beberapa gedung-gedung fakultas. Yang di tengah adalah Fakultas Hadis yang fokusnya mempelajari ilmu hadis dari semua unsur hadis. Dalam ilmu hadis ada istilahnya ilmu mustalahul hadis, ilmu ar-rijal dan lain sebagainya. Teman-teman yang kuliah di Fakultas Hadis ini diwajibkan di setiap semesternya menghafalkan sekitar 150 hadis dari matan, riwayat dan lain sebagainya. Selanjutnya yang istimewa yang tadi kami sampaikan adalah Fakultas Al-Quranul Karim yang ada di sebelah kanan bagian belakang sana, yang bisa dikatakan menjadi satu dari sedikit Fakultas Al-Quranul Karim yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena memang biasanya setiap Fakultas Al-Quranul Karim itu atau jurusan Al-Quranul Karim itu berdiri sebagai sebuah program studi atau jurusan di banyak kampus di bawah Fakultas Dirasat Islamiyah misalnya. Tapi di sini berdiri sendiri menjadi satu fakultas yang menjadi syarat utamanya harus menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz sebelum masuk, ya. Jadi bukan juz 30, tapi 30 juz. Harus sudah selesai hafalan Al-Qurannya 30 juz. Selanjutnya di sebelah kanan bagian depan sana ada Fakultas Dakwah dan Usuluddin yang fokusnya mempelajari akidah, mempelajari perbandingan agama, kelompok-kelompok kontemporer dan lain sebagainya. Pakai sorban warna merah itu biasanya orang Saudi, ya. Tapi kalau dilihat tadi ada beberapa mahasiswa yang dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, dari Eropa dan lain sebagainya. Yang menjadi istimewa di sini bahwa mahasiswanya datang dari 126 kewarganegaraan. Yang jarang sekali kita temukan kampus dengan keragaman yang sangat beragam seperti ini. Jadi bahkan kita banyak mendengar nama-nama negara yang asing yang sebelumnya jarang kita dengarkan, jarang kita tahu. Selanjutnya di sebelah kiri kita ini adalah fakultas yang unggul juga, adalah Fakultas Syariah yang fokusnya mempelajari fikih, usul fikih, ekonomi Islam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komplek asrama. Di sebelah kanan kita ini adalah asrama bagi para mahasiswa yang diberikan secara gratis, ya. Jadi memang salah satu fasilitas beasiswanya ya asrama ini. Karena memang kalau mau tinggal sebenarnya di luar juga bisa, tapi sewa sendiri. Kalau ini kan kita gratis, seperti itu. Yang menjadi istimewa juga biasanya di setiap kamar yang diisi 2 sampai 4 orang itu biasanya dari berbagai macam kewarganegaraan, nggak boleh dari Indonesia. Sama-sama dari Indonesia nggak boleh, ya. Saya sendiri sekamar sama teman dari Pakistan sekarang. Sebelumnya pernah sekamar sama teman dari Venezuela, dari Afrika Selatan. Nah, itu menjadi sebuah keistimewaan bahwa kita bisa belajar satu sama lain dengan teman-teman dari berbagai macam negara. Ada fasilitas olahraga juga sebelah kiri nih, adik-adiknya yang suka main bola. Nanti main bolanya di sini ya.
Nah, fasilitas ada Piala Dunia sepak bola antar negara yang lumayan bergengsi setiap tahunnya, ya. Tapi kalau lagi Piala Dunia biasanya Indonesia kurang lebih kayak Piala Dunia beneran ya. Kalah ya. Soalnya sebelum main makan gorengan dulu ya, jadi disenggol dikit sama teman-teman Afrika, Eropa langsung jatuh gitu ya. Tapi ya kalau badminton insya Allah Indonesia juara lah ya. Kalau akademis insya Allah Indonesia juga juara. Apartemen bagi para dosen, jadi para dosen di sini mendapatkan fasilitas apartemen yang mereka sewa dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan harus menyewa di tempat yang lain. Ini mentok ke kanan. Aljazair dari Sudan, bahkan ada satu dosen kita dari Indonesia mengajar di Fakultas Teknik seperti itu. Nah di Kota Madinah Al-Munawwarah selain kampus kita ada juga Universitas Thaibah. Bisa dilihat di depan ke kanan. Kampus di seberang sana adalah gerbang Universitas Thaibah. Kelihatan ya, di seberang sana adalah gerbang Universitas Thaibah. Tapi jika kampus kita ini diprioritaskan untuk mahasiswa internasional, maka Universitas Thaibah diprioritaskan untuk mahasiswa lokal. Jadi kebanyakan adalah orang Arab di sana, yang teman-teman Indonesia jumlahnya tidak lebih dari 20 orang mahasiswa dan mahasiswi saja yang belajar di sana di Universitas Thaibah. Pagar ya, di luar pagar sana ada tugu kecil tulisannya Ends of Haram Area atau batas akhir ke kanan deh. Oh yang ini. Iya gitu. Kecil ya, tulisannya Ends of Haram Area. Itu adalah batas akhir daripada tanah suci Kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau bercandaannya teman saya yang Thaibah di luar tanah suci gitu ya. Tapi tempat yang suci tidak menjadikan orang-orang di dalamnya suci ya. Kembali kepada pribadi masing-masing seperti itu. Nah selanjutnya kita toran, ada gedung urusan kemahasiswaan, urusan kealumnian, urusan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dari jam 8 sampai siang yang mengambil kelas pagi, setelah itu istirahat, setelah asar biasanya ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi punya kegiatan masing-masing, halaqah menghafal Al-Quran misalnya, halaqah menghafal hadis misalnya, atau kajian-kajian keilmuan, atau sekedar sholat maghrib dan sholat isya di Masjid Nabawi. Setelah itu nanti setelah isya akan diantar pulang kembali ke kampus dengan fasilitas shuttle ataupun bus kampus yang ada seperti itu. Nah selain kegiatan akademis banyak juga kegiatan-kegiatan non akademis ya. Di sebelah kiri ada Fakultas Sains dengan kelas persiapan. Jadi di sini ingin masuk jurusan umum harus belajar dulu selama 1 tahun kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kita ke kanan kan? Fakultas komputer di sini, komputer dan teknik informatika, ada juga Fakultas Sains seperti ini, Fakultas Engineering, Faculty of Engineering. Terus masih ada materi Al-Quran, ada materi fikih, ada materi tauhid. Yang beberapa teman masuk ke sana dan saya tanyakan gimana, worth it nggak belajar di fakultas umum? Jawabannya sangat worth it ya. Kedua dengan fasilitas yang sangat lengkap, terus juga dengan lingkungan yang baik. Selain itu, jika ingin mengambil untuk ilmu-ilmu agamanya masih bisa dikejar di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Juga bahwa semua pelajaran di sini semuanya adalah program beasiswa full dari Kerajaan Arab Saudi. Ini kita ke kiri. Biaya perkuliahan yang gratis. Terus yang kedua adalah fasilitas asrama yang gratis juga. Ada asuransi kesehatan. Ada apa lagi ya? Ada tiket pulang pergi ke negara masing-masing setiap liburan musim panas. Jadi kalau liburan musim panas mau pulang ke Indonesia dibiayain tuh. Tinggal ngasih tanggal terus nanti dapat tiketnya. Terus juga yang menjadi istimewa ada uang saku bulanan, ada uang buku, ada uang reward ya. Kalau misalnya cum laude 2 semester biasanya ada dikasih uang gitu ya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya kita yang mahasiswa sudah nggak dikirimi uang lagi sama orang tua, ya kebanyakan setahu saya ya. Nah makanya insya Allah sudah cukup dengan fasilitas yang ada. Nanti adik-adik ya kalau di sini insya Allah sudah tidak dibiayai sama orang tua lagi. Dan nanti ada toilet juga yang ingin kita lihat seperti. Terima kasih, salam ya dari kampus Islam Madinah. Barakallah saudara semua ya, anak-anak berdoa tetap bisa dari kampus sampai jadi umat ulama hebat.